Februari 1978 berjudul Terbentuknya Kapitalisme di Kalangan Peranakan Tionghoa di Jawa menjelaskan bahwa para pedagang Tionghoa diberi kewenangan mengumpulkan pajak dari komunitasnya sendiri. Mereka juga diizinkan memonopoli garam, membuka usaha pegadaian hingga perdagangan candu. Kedudukan ini secara tidak langsung menempatkan etnis Tionghoa sebagai perpanjangan tangan dan perantara ekonomi bagi pemerintah Hindia Belanda dan Bumiputra. Kondisi ini makin membuat kalangan pedagang Tionghoa bergantung oleh pemerintah Hindia Belanda. Para pedagang Tionghoa berharap dapat terus menduduki Nusantara yang mereka nilai menguntungkan. Sementara sikap itu justru dikritik keras oleh orang-orang Tionghoa non-pedagang. Seorang tokoh organisasi Partai Tionghoa Indonesia, Lim Kuan Hian, memuat kritiknya di surat kabar Sintitpo. Kita rasa tidak banyak peranakan Tionghoa yang kepentingannya sangat terkait sama pemerintah orang Belanda, sehingga mereka lebih dari orang Belanda sendiri, kepingin pemerintah Belanda berkuasa di sini selama-lamanya. Kondisi dilematis. Ketergantungan orang Tionghoa di bidang perdagangan sejatinya terjadi karena mereka dilarang memiliki lahan pertanian atau menjadi pegawai pemerintah. Tak ada pilihan lain selain berdagang. Buku Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi karya Heather Sutherland menjelaskan sulitnya kesempatan etnis Tionghoa masuk ke dalam pemerintahan karena saat itu pegawai pemerintahan hanya diisi oleh orang Eropa. Di sisi Bumiputra hanya ada segelintir dari kalangan bangsawan dan ningrat yang bisa menempati posisi tersebut. Namun perdagangan betul-betul membawa kaum Tionghoa ke dalam kejayaan. Larangan politis justru menempatkan orang-orang Tionghoa dalam posisi menguntungkan. Sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 1930 membuktikan bahwa sebagian besar orang Tionghoa di Jawa begitu sukses di bidang perdagangan. Kondisi ini terus berlangsung bahkan ketika Jepang masuk ke Indonesia. Mereka tetap jadi mesin perputaran ekonomi. Huaxiao Sung Hui atau HCTH, salah satu organisasi bentukan Jepang bagi penduduk Tionghoa peranakan saat itu didirikan untuk mengawasi kegiatan ekonomi dan politik mereka. Organisasi itu juga menjadi salah satu kekuatan tambahan Jepang dalam bidang ekonomi untuk memberikan dana perang. HCTH juga diberi wewenang oleh Jepang untuk mengumpulkan berlian, penjualan lotre, dan kemudahan izin berdagang. Untuk urusan pemberitaan, Jepang mengedepankan pemberitaan lewat Hongpo, sebuah media pimpinan Louis Tiangjoi yang pro terhadap pemerintahan Jepang. Namun setelah Jepang menyerah tanpa syarat, organisasi bagi etnis Tionghoa bentukan Jepang dibubarkan oleh sekutu. Memasuki awal kemerdekaan Indonesia, struktur sosial masyarakat berbalik drastis. Perekonomian yang dulunya banyak dikendalikan oleh etnis Tionghoa perlahan mulai bergeser seiring berlangsungnya revolusi fisik. Etnis Tionghoa mulai terkucilkan. Para penduduk yang sempat meminjam uang kepada orang-orang Tionghoa bahkan tak lagi membayar. Banyak Bumiputra yang juga mengambil alih usaha perdagangan orang Tionghoa yang sudah berkembang. Usaha itu diklaim sebagai hak milik. Meskipun begitu, di tengah panasnya konflik Indonesia dan Belanda saat agresi militer, beberapa pedagang Tionghoa masih sempat mengambil keuntungan dengan cara menjual senjata selundupan dan bahan pangan bagi pihak Indonesia. Salah satunya adalah Lim Siu Leong atau dikenal juga dengan nama Sudono Salim, seorang konglomerat di Indonesia yang hingga kini bisnisnya masih menggurita. Indofood, Indosiar, BCA, Indomaret, Indomarko, Indomobil, Indosemen, dan masih banyak lagi perusahaan lainnya ialah masih menjadi bagian bisnis keluarga Sudono Salim.